Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kali ini dengan Ustadz Yono. Nah, kali ini kita akan membahas tema 6, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Dan kita langsung ke video. Di situ tampak sebuah gambar. Coba kalian perhatikan. Kira-kira apa yang ada di gambar tersebut? Jadi, gambar tersebut tampak bahwa ada nelayan yang sedang meminggirkan perahu mereka ke tepi laut. Tidak hanya seorang diri, tapi beberapa orang nelayan lain ikut membantu dalam upaya tersebut. Nah, tahu nggak kalian kemana hasil tangkapan ikan nelayan itu akan dijual? Jadi, hasil tangkapan ikan nelayan akan dijual di kegiatan pelelangan ikan. Tepatnya di tempat pelelangan ikan. Nah, apa sih tujuan dan manfaat adanya tempat pelelangan ikan? Tujuan tempat pelelangan ikan yang pertama adalah mengusahakan stabilitas harga ikan, menyortir, mencuci, dan menimbang ikan sebelum dilelang, mengepak ikan sebelum dikirim ke daerah pemasaran. Sedangkan manfaat tempat pelelangan ikan adalah memperlancar pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan laut, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan. Selanjutnya, kita akan menuju ke sebuah artikel yang judulnya adalah kegiatan pelelangan ikan. Di paragraf pertama, para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Kemudian di paragraf kedua, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Sedangkan di paragraf ketiga, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Sedangkan di paragraf keempat,
Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas hal-hal penting apa sajakah yang terdapat di masing-masing paragraf tersebut. Dimulai dari paragraf yang pertama. Hal-hal penting dalam paragraf. Paragraf pertama, hal-hal penting yang dapat kamu ketahui adalah tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Sedangkan paragraf kedua, hal-hal penting yang dapat kamu temukan adalah tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Namun, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Sedangkan paragraf yang ketiga, kamu akan menemukan hal penting seperti para nelayan harus memelihara laut. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Sedangkan di paragraf keempat, hal penting yang bisa kamu ketahui adalah kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah hal-hal penting dari paragraf yang bisa kamu dapatkan dari paragraf-paragraf tersebut. Kemudian, kita akan membahas tentang tempat pelelangan ikan. Apa itu tempat pelelangan ikan? Jadi kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh seorang juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga yang paling rendah yang ditentukan oleh penjual, lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Nah, para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang. Lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Nah, setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Tempat pelelangan ikan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Nah, anak-anak, kira-kira siapa saja sih yang berperan dalam proses pelelangan ikan ini dan bagaimana perannya? Nah, berikut ini adalah ulasannya. Orang yang berperan dalam proses pelelangan ikan, yang pertama adalah nelayan. Nah, nelayan ini berperan sebagai pemasok atau penjual ikan segar di tempat pelelangan. Kemudian, orang kedua
adalah juru lelang. Mereka berperan menawarkan harga ikan kepada para pembeli. Kemudian, pedagang. Jadi pedagang ini berperan membeli ikan dan menjual ikan ke daerah lain. Dan itu adalah beberapa orang yang berperan penting dalam proses pelelangan ikan. Kemudian orang-orang tersebut punya hak dan kewajiban masing-masing, di mana kewajiban dan hak-hak dari mereka itu harus dipenuhi. Nah, apa saja sih hak dan kewajiban dari nelayan, juru lelang, dan pedagang? Berikut ulasannya. Hak kewajiban pelelangan ikan. Yang pertama, nelayan. Nelayan memiliki hak untuk mendapatkan uang dari penjualan ikan. Sedangkan kewajiban mereka adalah menyediakan ikan segar dengan kualitas yang baik. Kemudian orang yang kedua adalah juru lelang. Juru lelang ini berhak mendapatkan honor dari jasa pelelangan. Sedangkan kewajiban mereka adalah membantu kegiatan lelang dengan menawarkan harga. Kemudian yang terakhir adalah pedagang. Pedagang berhak mendapat atau membeli ikan dengan kualitas yang baik. Sedangkan kewajiban mereka adalah membayarkan uang sesuai dengan kesepakatan lelang. Nah, itu anak-anak terkait dengan pelelangan ikan, proses, kemudian siapa saja orang yang berperan, dan hak serta kewajiban apa saja yang ada di dalam proses pelelangan ikan. Cukup sekian untuk video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya dan tetap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.